Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan. Silakan duduk. Ya, sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Ya. Bu. Ya, terima kasih atas kehadirannya ke ruang BK ini. Posisi duduknya bisa diperbaiki dulu, silakan duduknya diperbaiki dulu. Sudah, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, ya kamu juga mungkin sudah tahu Bu Lisa, guru BK kelas 10 ya. Iya, Bu. Ini dengan Dani Cikal, kelas. dan sekali satu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mas Cikal ke ruang BK ini. Kamu mendapatkan undangan ke ruang BK ini untuk apa? Sudah, Bu. Belum tahu. Mendapatkan undangan ke BK untuk apa? Belum tahu. Ya, ini Bu Lisa ingin mengadakan konseling dengan kamu. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, dalam hal ini Bu Lisa, kepada konseli yaitu Mas Cikal untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam konseling ini ada asas-asasnya, ada asas kerahasiaan. Jadi nanti data-data atau informasi yang kamu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarkan kepada siapapun. Kemudian juga ada asas kesukarelaan. Jadi nanti kamu secara sukarela menyampaikan masalah dan juga kamu tadi datang ke BK secara sukarela ya, tanpa ada paksaan ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga ada asas keterbukaan. Jadi nanti kamu secara terbuka untuk menyampaikan masalah yang sedang kamu hadapi, tidak usah ditutup-tutupi agar kegiatan konseling dapat berjalan maksimal. Sepakat seperti itu? Sepakat, Bu. Hari ini bisa pimpin doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, agar kegiatan konseling berjalan dengan lancar, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan kamu mengisi ini dulu, lembar pernyataan persetujuan. Silakan diisi. Ya, itu nama ditulis. Dibaca. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor. Ulangi lembar ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga selesai serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Ya, silakan. Sukoharjo, ini tanggal 15 November 2022. Dan diberi nama lengkap kamu di bawahnya, tanda tangan. Sudah, Bu. Ya, sudah. Kemudian konseling 40 menit ya. Ya, Ya. nanti ketika memang ada hal yang masih dibicarakan atau ada masalah yang belum selesai, nanti kita bisa bertemu di hari ataupun lain kesempatan seperti itu. Nanti kita sepakati terlebih dahulu ya. Setuju Mas Cikal? Setuju. Ya, kamu berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua bersaudara dengan kakak. Ya, kamu berarti anak terakhir ya. Iya. Kemudian bagaimana perasaannya sekolah di SMK 1 ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, menyenangkan ya dengan teman-teman, menyenangkan juga. Iya. Ya, ini bisa mendapatkan apa ya, laporan dari teman-temanmu. Ada beberapa teman yang berbicara kepada Bu Lisa bahwa ada ucapanmu yang menyakiti hati teman seperti itu. Kemudian juga dari kegiatan pembelajaran itu Bu Lisa juga memperhatikan Mas Cikal juga ini. Ada apa perilaku Mas Cikal kok seperti ini, seperti itu? Kamu menyadari atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak menyadari. Tidak. Kalau kamu di kelas bagaimana dengan teman-teman? Seperti biasa saja, Bu. Seperti biasa aja. Iya. Kadang ada bercandanya juga. Ada. Ya, bercandanya seperti apa misalnya? Seperti saya kan ada teman saya, Bu, yang Ah. umurnya kecil tuh. Kan saya Hmm. bilang, masa udah SMK padahal seperti masih kecil gitu, nggak sewajarnya itu loh, Bu. Ya, ada bentuk fisik temanmu yang lebih kecil dari kamu, Iya. tidak sewajarnya yang SMK. Kemudian kamu mengatakan seperti itu. Terus ada apa lagi? Ada teman saya yang udah SMK tuh, di jalan itu ke kanan-kanan, Bu, kayak Ya. nggak sewajarnya SMK gitu loh, Bu.
Ada anak SMK yang biasanya masa kekanak-kanakan yang ternyata kamu mungkin di SMP tidak melihat teman yang seperti itu sekarang muncul gitu ya. Iya. Ada anak yang masih bicaranya seperti anak kecil. Kemudian ada apa lagi? Ada teman saya yang laki-laki tahu budaya berlakunya seperti cewek bu, kayak selain gitu loh bu. Atau belum ada yang namanya dengan perundungan. Belum nih. Perundungan. Jadi perundungan itu adalah bentuk dari apa ya? Penindasan fisik bisa, psikis bisa, yang menyakiti hati teman dari ucapan kita, dari perilaku kita. Ada yang namanya perundungan fisik, ada yang namanya perundungan verbal atau dengan kata-kata yang ternyata itu menyinggung hati teman, menyinggung perasaan teman yang membuat teman merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, kalau yang dari Mas Cikal sampaikan tadi, ada teman yang fisiknya kecil, terus kemudian kamu mengatakan bahwa itu anak kecil kok di SMK, ya seperti itu, ternyata itu menyakiti hati teman kamu. Jadi itu bisa dikatakan juga dengan perundungan verbal. Nah, sudah paham Mas Cikal dengan perundungan? Sudah. Sudah. Nah, ketika kamu sudah tahu tentang perundungan, coba ceritakan yang pernah kamu alami atau dialami oleh orang-orang di sekitarmu tentang perundungan yang ternyata itu adalah perundungan yang baru kamu sadari sekarang. Coba. Terus saya ada bu, saya kan pernah menyebut nama teman saya tuh saya ganti dengan nama Korea gitu loh kan, pas kan zaman-zamannya Korea bekas SMP saya itu. Terus ada teman saya yang saya panggil itu tidak suka dengan saya panggil dia, panggil saya itu terus ada guru agama itu lewat bu, terus dilaporkan saya sama teman saya, terus panggilan Korea itu terus Pak Guru agama saya memanggil saya dengan teman saya, terus dikasih tahu bahwa panggilan itu tidak gimana ya, kayak memikir tidak suka yang siapa gitu terus bahwa panggilan itu bisa bahwa yang berlaku saya itu bisa dilakukan kepada polisi karena tidak senang. Nah, ternyata memanggil teman corona itu kan menyakitkan hati teman sampai dilaporkan guru. Berarti itu bagian dari perundungan apa tidak? Iya. Nah, bagian dari perundungan. Terus ada lagi cerita yang lain? Waktu itu teman saya kan pas nolong lah bu, teman saya itu kan ya kayak kayak panggil-panggil itu, tapi panggilnya itu menggunakan nama orang tua gitu. Terus teman saya yang dipanggil orang tua itu juga mengikuti mengganti nama orang tua, terus jadi saling menggunakan panggilan nama orang tua itu. Kan sebenarnya tidak wajar bu nama orang tua. Memanggil nama teman dengan nama orang tua, kemudian saling membalas. Nah, kenapa saling membalas? Karena mungkin juga teman merasa tidak nyaman, tidak senang dipanggil seperti itu. Berarti itu bagian dari perundungan tidak? Iya bu. Ya, bagian perundungan juga. Kemudian ada yang lain lagi? Itu lagi bu, kan pas saya nongkrong lah bu, ada teman saya cerita, itu menyangkutkan nama pak teman saya, karena teman saya itu bapaknya sudah meninggal bu, itu jadi teman saya itu kerjaan lagi dan tidak jadi sakit hati loh bu. Iya, nah itu ada lagi teman yang menceritakan tentang bapaknya, padahal itu bapaknya sudah meninggal, dan teman yang bapaknya meninggal itu merasa tidak nyaman, merasa jadi ingat lagi, merasa sakit hati. Nah itu berarti juga bagian dari perundungan juga seperti itu. Terus bagaimana Mas Cikal? Ketika kita merasakan apa ya, mendengar, apakah kamu sudah mencegahnya, sudah memberitahu teman yang melakukan perundungan itu? Belum. Nah seperti ini. Nah ini mari kita rumuskan terlebih dahulu, kita analisis. Ada yang namanya ABC, antecedent, behavior, dan juga konsekuensi. Antecedent, penyebab dari perilaku itu muncul. Nah itu biasanya mungkin juga karena Mas Cikal itu kan berasal dari SMP kota ya dulu ya. Nah teman-teman ada yang berasal dari SMP kecamatan, dan mungkin ada rasa percaya diri yang muncul dari Mas Cikal lebih pede. Juga dari bentuk fisiknya, Mas Cikal tinggi. Nah itu kan teman-temannya ternyata dosisnya lebih kecil, jadi Mas Cikal lebih percaya diri lagi. Kemudian juga dari keluarga, Mas Cikal anak terakhir, nah mungkin juga mendapatkan kasih sayang yang penuh sehingga apa ya, rasa percaya diri yang tinggi. Nah ternyata itu rasa percaya diri yang tinggi itu juga ternyata tidak baik. Ternyata kita harus juga melihat orang lain seperti itu. Kemudian ada yang namanya behavior, perilaku apa yang muncul, ternyata itu perilaku yang menyebabkan terjadinya perundungan yang menyakiti hati teman. Kemudian ada konsekuensi dari bercanda yang tadi ternyata itu menyakiti hati teman. Itu apa? Teman menjadi tidak percaya sama Mas Cikal? Iya, teman saya juga menjadi tidak percaya dengan saya, terus tidak ingin saat
pekerjaan kelompok itu tidak ingin satu kamar dengan saya, terus juga menjauhi saya. Nah, betul sekali. Mas Ika sudah memahaminya ya sepertinya ya. Iya. Ternyata perilaku perundungan itu menyebabkan ada teman yang tidak mau satu kelompok, tidak percaya lagi dengan Mas Ika, mungkin juga menjadi takut atau benci sama Mas Ika seperti itu. Baik, tidak seperti itu. Ya. Tidak. Perundungan yang ternyata sekarang Mas Ika sadari itu ada tadi misalnya dengan memanggil dengan sebutan nama ayah yang ternyata itu teman merasa tidak nyaman, jadi sakit hati. Kemudian tadi bentuk fisik juga, terus juga memanggil dengan sebutan corona. Nah, ternyata temannya juga tidak nyaman ya dengan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira itu apakah ada orang-orang di sekitar yang juga melakukan hal yang sama dilakukan dengan Mas Ika, melakukan perundungan atau bercanda seperti itu? Apakah teman yang lain juga ada yang melakukannya? Ada, temanmu juga ada yang seperti itu? Seperti itu, ingin merubahnya Mas Ika, ingin menjadi lebih baik? Ingin, Bu. Treatment yang bisa kita lakukan ya, setelah kita mengetahui bahwa ada perundungan, ada konsekuensinya yang tidak baik dengan perundungan, apa yang ingin Mas Ika lakukan? Untuk lebih bersikap empati. Empati itu apa? Mengenali, memahami diri sendiri dan orang lain. Misalnya tadi bentuk fisik itu sebenarnya itu dari siapa yang memberikan? Nah, Allah. Apakah boleh seperti itu diejek atau dijadikan bahan bercanda? Tidak boleh. Tidak boleh, karena semua itu adalah takdir. Kemudian juga misalnya teman-temanmu itu mempunyai nama yang baik tidak? Iya, Bu. Nah, punya nama yang baik. Nah, berarti kita memanggil dengan nama yang disukai oleh teman-teman. Tidak usah memanggil dengan nama yang tidak disukai juga, seperti nama ayahnya. Bayangkan jika kamu berada di posisinya temanmu yang dilakukan perundungan, kita jadi korban perundungan, bagaimana perasaanmu? Sakit hati. Nah, sakit hati, tidak nyaman juga kan, mungkin juga kan benci juga kan. Nah, itu juga yang harus kamu lakukan. Terus jika tidak ada perundungan lagi, apa yang akan terjadi di sekolah ini? Lebih nyaman gitu loh. Nah, pertemanan di kelas akan menjadi lebih nyaman. Terus juga hubungan dengan teman-teman lebih kompak, bisa bekerja sama, bisa berkelompok dengan siapapun. Tidak ada lagi yang namanya saya tidak mau sekelompok ini karena dia tidak baik sama saya. Tidak ada lagi yang seperti itu ya. Dari bahwa hal yang dilakukan adalah bagian dari perundungan verbal. Walaupun masih kalian menganggapnya bercanda, ternyata ada teman yang merasa sakit hati, dan itu karena secara sengaja, maka harus dicegah. Misalnya masih melakukan hal yang sama lagi, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Konsekuensi apa yang kira-kira nanti bisa berikan kepada Mas Ikal? Kira-kira Mas Ikal masih bingung? Masih bingung ya. Kalau misalnya bisa kasih saran, mau? Nah, begini, kalau misalnya Mas Ikal melakukan perundungan atau menyakiti hati teman lagi, kalau misalnya Mas Ikal membuat laporan tentang kasus perundungan di sekolah ini, nah mungkin Mas Ikal tadi ada perundungan yang seperti ini itu kan yang ada di kelasnya Mas Ikal, tapi kan di kelas yang lain atau di mana masih ada lagi, atau mungkin di kantin atau di mana. Nah, kasus yang seperti itu silakan Mas Ikal amati, kemudian dibuat laporan. Perundungan di mana? Penyebabnya adalah ini. Teman yang melakukan perundungan siapa? Nah, kemudian kamu buat laporan, terus nanti bisa kamu menjadi konsekuensinya. Mas Ikal sepakat ya? Sepakat, yaitu jika Mas Ikal melakukan perundungan lagi nanti ya bisa membuat laporan tentang kasus perundungan yang ada di sekolah. Nanti Mas Ikal yang jadi tokohnya untuk anti perundungan, anti bullying di sekolah ini. Jadi Mas Ikal mencegah teman-teman untuk melakukan perundungan seperti itu. Setuju ya? Setuju ya, karena itu adalah hal yang baik dan harus dilakukan seperti itu. Kemudian sudah tahu belum bahayanya jika ada perundungan? Jika tadi kamu sudah menyebutkan konsekuensinya, nah itu berarti apa bahayanya kalau ada perundungan? Itu berarti bisa membuat teman kita menjadi tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri, terus apalagi? Depresi. Nah, depresi juga, dia jadi akan takut bertemu dengan orang lain, apalagi takut bertemu dengan orang yang merundung, pelaku bullying, pelaku perundungan, dia juga akan menjadi takut. Kemudian cara yang dilakukan agar perundungan tidak terjadi lagi seperti apa?
Belum tahu? Belum. Masih bingung? Nah ini Bu Lisa ada panduannya untuk yang dilakukan agar tidak melakukan perundungan lagi, apalagi dalam hubungan persahabatan ya. Ini bisa kamu perhatikan ya, yaitu sering memberi nasihat, yaitu mengajak pada kebaikan dengan teman, kemudian mampu diajak bekerja sama, memiliki semangat dan minat yang sama dengan teman, saling berkolaborasi ya. Kalau dengan teman berbuat baik, bekerja sama seperti itu. Kemudian menerima apa adanya, bersyukur kamu ada di SMK 1 bertemu dengan teman-teman yang sebaik itu ya. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak kata-kata yang menyakiti hati, tapi lebih sopan santun. Kemudian juga saling jujur, karena sebenarnya kebohongan itu adalah pemicu dari bullying, perundungan itu. Kemudian jika kamu melihat perundungan, apa yang dilakukan? Kamu nanti kan mau jadi tokoh perundungan misalnya ya, apa yang dilakukan? Jangan diam ya. Kemudian coba melerai dan mendamaikan. Sudah dilakukan atau belum? Belum. Nah, belum juga. Mendukung korban perundungan, mendukung korbannya, bukan malah semakin menyakiti korban perundungan. Nah, ini jangan dilakukan lagi ya Mas Ika ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian juga melaporkan jika terjadi perundungan, bisa kepada guru, bisa kepada mungkin nanti polisi, seperti itu. Tergantung sedang di mana kamu merasakan perundungan. Bu Lisa ada buku panduan anti bullying. Ini silahkan dibaca dan dicermati. Ini menjadi tugasnya Mas Cikal. Ya, nanti minggu depan kita bertemu lagi di sini di jam 1 lagi, di hari Selasa lagi. Nanti bertemu dengan Bu Lisa untuk melihat perkembangan baik tentang Mas Cikal, dan juga ini nanti Bu Lisa akan memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada di dalam buku ini. Nanti Mas Cikal harus bisa menjawab karena sudah dipelajari ya. Setuju ya? Setuju. Setelah Mas Cikal melakukan kegiatan konseling ini, apa yang Mas Cikal rasakan? Ya, menyadari kesalahan saya. Oh ya, bagus. Bisa menyadari kesalahannya tentang bercanda yang sensitif, yang menyakiti hati teman. Kemudian apa lagi? Jadi introspeksi diri. Oh, introspeksi diri ya. Ternyata apa yang kita lakukan itu tidak selamanya baik, tapi ada yang buruk juga ya. Kemudian apa lagi? Sudah juga. Menjadi introspeksi diri dan menyadari kesalahan. Kemudian kalau dalam kegiatan konseling ini, apa yang kamu rasakan? Gitu. Lebih nyaman ya, lebih mudah dalam berkomunikasi juga ya, bisa menyampaikan pendapat juga ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Bisa ucapkan terima kasih. Akan diisi dulu lembar evaluasi hasil dari layanan konseling hari ini. Ya, sip, terima kasih atas partisipasi aktif dari Mas Cikal untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita bertemu lagi ya di sini ya. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian saya juga minta maaf jika ada perkataan perilaku yang tidak berkenan di hati Mas Cikal. Ya, untuk mengakhiri kegiatan konseling, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Silakan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.